Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Hidayat, NIM saya 8040417031. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang COSO. COSO ialah kepanjangan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Sejarahnya, COSO ini pada kaitannya sama FCPA yang dikeluarkan SEC dan US Congress di tahun 1977 untuk melawan fraud dan korupsi yang marak di Amerika tahun 70-an. Bedanya, kalau FCPA adalah inisiatif dari eksekutif legislatif. Nah, kalau COSO ini lebih merupakan inisiatif dari sektor swasta. Sektor swasta ini membentuk National Commission on Fraudulent Financial Reporting atau dikenal juga dengan The Tradeway Commission di tahun 1985. Komisi ini disponsori oleh 5 profesional association, yaitu AICPA, 3A, FII, FEI, IIA, dan IMA. Tujuan komisi ini adalah melakukan riset mengenai fraud dalam pelaporan keuangan, fraudulent on financial reporting, dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengannya untuk perusahaan publik, auditor independen, SEC, dan institusi pendidikan. Walaupun disponsori oleh 5 profesional association, tapi pada dasarnya komisi ini bersifat independen. Dan orang-orang yang diduduk di dalamnya berasal dari berbagai kalangan. Ada industri, akuntan publik, bursa efek, dan investor. Nama Tradeway berasal dari nama ketua pertamanya, yaitu James C. Tradeway Jr. Komisi ini mengeluarkan report pertamanya pada 1987. Isi reportnya diantaranya adalah merekomendasikan dibuatnya report komprehensif tentang pengendalian internal, Integrated Guidance on Internal Control. Makanya, lalu dibentuk COSO, yang kemudian bekerja sama dengan Coopers and Lybrand. Kira-kira bisa dibilang banyak PwC untuk membuat report itu. Definisi internal control menurut COSO, suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan Staf untuk membuat reasonable assurance mengenai efektivitas efisiensi operasional, reliabilitas pelaporan keuangan, kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut COSO Framework, internal control terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan, yaitu control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring. Ada 5 ya. Di tahun 2004, COSO mengeluarkan report Enterprise Risk Management Integrated Framework. Sebagai pengembangan COSO, dijelaskan ada 8 komponen dalam Enterprise Risk Management, yaitu internal environment, objektivitas, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication, dan monitoring. COSO Enterprise Risk Management, COSO ERM, adalah suatu kerangka kerja untuk membentuk perusahaan dalam memperhitungkan risiko yang sedang mereka hadapi. Hal ini juga merupakan alat penting untuk memahami dan meningkatkan kontrol internal SOA. Enterprise Risk Management sendiri memiliki arti, yaitu sebuah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi entitas manajemen dan personil lainnya. Diterapkan dalam pengaturan strategi di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko hingga berada dalam risiko yang dapat diterima. Untuk memberikan keyakinan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan entitas, poin-poin penting yang mendukung definisi kerangka kerja COSO RM ini antara lain: RM adalah proses. Proses RM diimplementasikan oleh orang-orang di perusahaan.
RM diterapkan melalui pengaturan strategi di perusahaan secara keseluruhan. Konsep risk appetite harus dipertimbangkan. RM menyediakan jaminan yang wajar, realistis, terhadap pencapaian tujuan. RM dirancang untuk membantu mencapai tujuan. Lihat gambar di atas. Penerapan kerangka kerja tersebut dalam sebuah perusahaan diharapkan membantu perusahaan mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, perusahaan pasti memiliki nilai tersendiri. Setiap perusahaan, entitas bisnis dibentuk untuk memberikan nilai pada stakeholder-nya. Tapi nilai tersebut dapat terkikis lewat kejadian yang tidak terduga pada semua tingkatan dan semua aktivitas. Aktivitas ini tunduk pada ketidakpastian dan resiko, baik resiko internal maupun resiko internal. Resiko internal maupun resiko eksternal. Oleh karena itu, kerangka kerja COSO RM hadir untuk menyediakan asuransi perlindungan dari resiko-resiko tersebut. Perusahaan membuat keputusan berdasarkan penilaiannya atas resiko dan biaya untuk menutupi mereka melalui pembelian asuransi. Kerangka kerja COSO RM dapat membantu untuk mencapai tujuan pengendalian informasi serta proses manajemen risiko yang lebih baik di seluruh perusahaan. Penerapan ERM pada suatu organisasi sudah barang tentu adalah sebuah kemewahan yang manfaatnya sudah dijanjikan oleh pihak-pihak promotor model atau kerangka manajemen risiko. Apakah janji pasti terrealisasi? Tidak ada yang menggaransi. Apapun model yang akan diterapkan, manajemen risiko yang intensional, sistematik, dan terstruktur bukanlah pekerjaan yang mudah dan murah. Komitmen dari seluruh pihak di dalam organisasi yang berkelanjutan merupakan sebuah keharusan yang merasuk dalam proses bisnis, yang menjadi budaya dan gaya organisasi. Bahwa risiko adalah ibarat sebuah pedang. Tanpa risiko, organisasi akan stagnan atau stop karena tidak ada tantangan. Namun karena risiko pula, organisasi akan bisa berjatuhan. Risiko harus ada, tapi harus pula dikelola, untuk itulah manajemen risiko. Dan ini referensi yang aku dapat. Oke, itu saja presentasi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.